Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Lestari Pasaribu dengan NPM 1901080004, Prodi Pendidikan Fisika dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Di video ini saya akan memaparkan jawaban saya terkait konsep dasar profesi, profesional, dan profesionalisme, serta tantangan yang dihadapi tenaga profesional di era kerja berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, berikut dengan langkah solutif dan antisipatifnya. Adapun pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi kependidikan. Yang pertama adalah konsep dasar dari profesi, profesional, dan profesionalisme. Konsep dasar profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut keterampilan atau skill dan kualifikasi khusus yang diperoleh melalui pendidikan khusus dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan tuntutan profesi tersebut. 3 pilar pokok dalam suatu profesi. Yang pertama, pengetahuan, yaitu kapasitas kognitif yang diperoleh melalui belajar. Yang kedua, keahlian, yaitu kepakaran dalam suatu cabang ilmu untuk dibedakan dengan kepakaran lainnya. Yang ketiga, persiapan akademik, yaitu persyaratan pendidikan khusus, contohnya pendidikan prajabatan. Yang kedua, konsep dasar dari profesional. Profesional artinya orang yang ahli dalam suatu bidang profesi tertentu. 3 hal pokok dalam diri seorang profesional adalah skill atau keterampilan, attitude atau sikap, dan knowledge atau pengetahuan. Ciri-ciri seorang yang profesional: yang pertama, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi. Yang kedua, memiliki kode etik. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab profesi serta integritas yang tinggi. Yang keempat, memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat. Yang kelima, memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan program kerja. Dan yang keenam, menjadi anggota organisasi dari profesinya. Berikutnya adalah konsep dasar dari profesionalisme. Profesionalisme adalah suatu kompetensi atau keterampilan yang diharapkan atau diinginkan ada dalam diri seorang tenaga profesional untuk menjalankan profesinya. Yang kedua, 5 tantangan yang dihadapi oleh tenaga profesional di era dunia kerja berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang pertama, IPTEK yang begitu cepat dan mendasar. Dengan kondisi ini, guru harus bisa menyesuaikan diri secara responsif, arif, dan bijaksana. Responsif artinya guru harus bisa menguasai IPTEK dengan baik, terutama yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Tanpa penguasaan IPTEK yang baik, maka guru akan tertinggal dan menjadi korban IPTEK. Yang kedua, IPTEK menuntut guru untuk selalu berinovasi. Jika tidak, maka akan tergilas zaman. Kemajuan IPTEK di desa tidak seperti di kota. Akan tetapi, tuntutan IPTEK sama untuk semua orang dan semua daerah. Artinya, guru harus bisa meratakan pendidikan sesuai dengan perkembangan IPTEK baik di desa atau di kota. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi guru, terutama dalam mempersiapkan anak didik yang mampu dan siap bersaing secara kompetitif dalam dunia globalisasi. Yang ketiga, krisis moral, adab, dan tingkah laku yang melanda di Indonesia. Akibat pengaruh IPTEK, telah terjadi pergeseran nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendidikan, guru memiliki tantangan untuk menanamkan nilai-nilai moral pada generasi muda. Yang keempat, krisis sosial seperti kriminalitas, pengangguran, kekerasan, dan kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat. Mereka yang lemah secara pendidikan, akses, dan ekonomi akan menjadi korban. Yang kelima, dimungkinkan adanya tenaga profesional yang direkrut dari negara luar untuk bekerja di Indonesia. Hal ini tentu akan mengurangi peluang kerja para tenaga profesional di Indonesia. Yang ketiga adalah langkah solutif dan antisipatif yang dapat dilakukan oleh tenaga profesional, khususnya tenaga pendidik, dalam menghadapi tantangan yang telah disebutkan. Yang pertama, memiliki kemampuan dalam menguasai keahlian dalam suatu bidang yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mampu bekerja secara profesional dengan otoritas mutu dan keunggulan. Yang ketiga, menghasilkan karya-karya unggul yang mampu bersaing secara global sebagai hasil dari keahlian dan profesinya. Yang keempat, bersikap terbuka dalam menghadapi pembaharuan dan wawasan dalam pengembangan kompetensi dirinya.